Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 2F mata kuliah MSDM. Bertemu kembali dengan Ibu di pertemuan yang ketiga, di recording yang ketiga. Di dalam pertemuan ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai perencanaan SDM. Apa saja yang akan yang menjadi subpokok bahasan di dalam perencanaan SDM ini? Ibu bagi ke dalam 7 subpokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian perencanaan SDM. Yang kedua, manfaat perencanaan SDM. Yang ketiga, tujuan perencanaan SDM. Yang keempat, D, langkah-langkah perencanaan SDM. Yang kelima, tantangan SDM. Yang ke-6, hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen. Terakhir, kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke paparan materi perencanaan SDM, Ibu akan memberikan sedikit pengantar, di mana selalu ada timbul pertanyaan bahwa bagaimana Bu, apakah semua perusahaan memerlukan adanya satu perencanaan SDM-nya? Bagaimana dengan misalkan dengan perusahaan yang kecil, ya apakah harus juga melakukan perencanaan SDM? Apakah itu sudah diperlukan? Nah, pada dasarnya perencanaan SDM ini teman-teman ya tidak hanya penting untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, terkadang kita sebagai manusia pun ya justru bertindak, berkegiatan ya sebenarnya sudah melakukan satu perencanaan. Ya, bayangkan jika kita melakukan sesuatu hal, kegiatan apa yang kita lakukan misalkan tanpa ada perencanaan ya seperti mungkin teman-teman membuang waktu ya tanpa tujuan ya, bahwa apalagi kalau misalkan sudah waktunya sudah super padat, sudah sekali banyak progres-progres yang harus dilakukan. Nah, itu pun tentu harus dengan satu perencanaan waktu yang tepat ya, salah satunya di dalam kegiatan, apalagi sebuah organisasi ya. Mungkin saja ketika usaha organisasi ini masih skupnya masih kecil ya, mungkin teman-teman masih juga terlibat langsung sebagai owner ya, tidak begitu urgent ya, bahwa semua masih diawasi oleh langsung ya oleh owner ya, oleh Anda sendiri. Tapi bagaimana ketika suatu saat teman-teman tentu misalkan akan usahanya akan berkembang, tentu semua menginginkan ya usahanya bertumbuh ya, berkembang. Nah, mulai adanya satu, wah saya harus ada generasi nih, harus ada SDM tambahan untuk cabang baru saya. Nah, itu sebenarnya proses sederhananya seperti itu ya. Jadi bagaimana sih perencanaan SDM ini ya didefinisikan, kemudian manfaat, tujuannya. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, sekarang pengertian dari perencanaan SDM. Di dalam bukunya Profesor Dr. Faisal Rifai dan kawan-kawan, di sini dikutip ada 3 pendapat ahli. Yang pertama dari WNF Casio, didefinisikan bahwa perencanaan SDM suatu usaha untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan permintaan dari suatu organisasi di masa yang akan datang, dan untuk mempersiapkan para karyawan agar dapat memenuhi kepuasan bisnis dari permintaan tersebut. Kemudian pendapat yang kedua dari William F. Booth, suatu proses di mana manajemen menentukan bagaimana organisasi seharusnya dapat berubah dari posisi yang tetap menjadi posisi yang diinginkan. Pendapat yang ketiga dari William H. Cunningham, suatu proses analisis kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dan pengembangan sebuah program untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi tersebut. Kemudian juga di dalam buku ini disimpulkan bahwa perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi
terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Jadi perencanaan SDM ini merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM ini? Di sini jelaskan ada 5 faktor. Ya, bisa jadi itu adalah adanya perubahan demografi, ya, terpengaruhi oleh perubahan ekonomi, perubahan teknologi, kondisi peraturan dan perundang-undangan, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Kemudian, perencanaan pada dasarnya, ya, karena tadi, ya, seperti pendahuluan di depan, ya. Tidak hanya sekarang manusia, perusahaan, organisasi, ya, semua ya memerlukan, ya, satu proses perencanaan, ya. Nah, seperti apa sih pada dasarnya perencanaan itu, ya. Nah, di sini ada 6, ya. 6 yang pada dasarnya perencanaan itu, ya. Pertama adalah kegiatan berpikir, karena merencanakan berarti melibatkan diri pada kegiatan konseptual sebelum dilakukan tindakan. Yang kedua, perencanaan pada dasarnya pengambilan keputusan tentang hal-hal yang dilakukan di masa depan. Ketiga, meletakkan dasar-dasar yang rasional untuk berbagai usaha atau kegiatan masa depan dengan tujuan mempengaruhi, mengendalikan perubahan yang diduga akan terjadi. Kemudian yang keempat, proses seleksi dan usaha mengaitkan antar fakta dengan asumsi dalam penyusunan program kerja yang dirasakan perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelima, usahakan persiapan yang terarah dan sistematis, ya, tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Ya. Yang keenam, upaya mencapai tujuan perusahaan secara maksimal, serta lebih menjamin perusahaan dengan tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan pada waktu dan tempat yang tepat, ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, melalui perencanaan ini tidaknya akan diketahui, ya, apa target bisnis, ya. Sebentar, itu berisik. Apa target bisnis pada kurun waktu tertentu di masa depan. Kemudian berapa lama target bisnis tersebut dapat dicapai. Ketiganya, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut. Kepada siapa pekerjaan tersebut dipertanggungjawabkan. Apakah sudah ada SOP-nya? Apakah sudah ada time schedule-nya? Nah, bagaimana action plan-nya? Nah, apa latar belakang pertimbangan sehingga kegiatan tersebut perlu dilaksanakan segera? Nah, itu salah satu biasanya rata-rata pertanyaan yang timbul di dalam proses perencanaan. Ya, akhirnya ketika itu dilaksanakan, ini semua sudah dipaparkan semua, ya, dalam proses pelaksanaan perencanaan tersebut. Nah, perencanaan SDM dalam fokus penyusunan program kebijakannya, nah, terdiri dari perencanaan kepegawaian, ya, dan ada perencanaan program. Perencanaan kepegawaian employment planning adalah menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Ya.
Kemudian yang kedua, perencanaan program planning. Menyangkut pemilihan alat SDM yang paling efektif, yang terpusat pada kelebihan ataupun kekurangan SDM, mencakup pengkoordinasian program-program guna memenuhi rencana SDM dalam bidang kegiatan yang berbeda, sehingga diperoleh kriteria perencanaan SDM yang baik. Ya, ada 1 kriteria, ada 4. Pertama adalah berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Karena pada dasarnya sasaran perusahaan adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan selalu meliputi kegiatan tentang keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan. Keempatnya, perencanaan yang memiliki perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, dapat dipertanggungjawabkan secara periode, dapat dievaluasi untuk kemungkinan dilakukan penyesuaian bila diperlukan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, makanya teman-teman juga banyak sekali di perusahaan kalau misalnya melakukan satu perubahan rotasi mutasi, atau kadang juga tidak menunggu selesai satu periode. Ya kalau memang dirasakan urgent, ya kadang-kala di pertengahan juga sudah di-cut, ada rotasi mutasi ya, karena ada kondisi tertentu itu di lapangan ya yang harus memang segera misalkan dilakukan perombakan ya. Nah, kemudian selanjutnya terdapat beberapa syarat ya, untuk menilai bahwa perencanaan ini dapat diukur baik ya. Apabila ya dikatakan baik ya, apabila pertama, melalui rencana dapat lebih mempermudah setiap upaya untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Justru dengan rencana ini harus mempermudah ya, bahkan jangan mempersulit ya, sebaliknya. Kedua, penyusunan perencanaan perlu ditangani oleh ahlinya dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Yang ketiga, penyusunan perencanaan harus dilaksanakan oleh mereka yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Keempat, perencanaan yang baik adalah hasil kombinasi antara top down dan bottom up. Kelima, perencanaan yang disusun harus didasarkan pada data yang akurat dan telah dilakukan tahapan uji coba. Biasanya ada pilot project-nya dulu ya, biasanya mungkin belum dilaksanakan untuk misalkan seluruh cabang, seluruh Indonesia, misalkan minimal untuk wilayah apakah Jakarta dulu ya. Nanti dilihat perkembangannya, bagaimana dampaknya terhadap misalkan semua unit bagian ini apakah bisa menerima. Nah, ini sering banget terjadi ya. Sebelum diimplementasikan menjadi satu ketentuan yang fix ya, diuji coba dulu ya. Keenam, perencanaan perlu disertai dengan program kerja atau action plan. Ketujuh, perencanaan perlu secara jelas menggambarkan skala prioritas ya. Kedelapan, perencanaan disusun dengan cara dan bahasa yang sederhana sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaannya, walaupun bagi mereka yang tidak terlibat dalam penyusunan perencanaan. Ya. Perencanaan yang baik adalah yang fleksibel sebagai antisipasi atas perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi yang tidak menentu. Ya. Tersedia celah-celah jika suatu saat tertentu terpaksa dilakukan penyimpangan agar bisnis perusahaan tidak terganggu, artinya fleksibel. Ke-11, dalam penyusunan hendaknya telah diperhitungkan kemungkinan faktor-faktor ketidakpastian. Jadi ada alternatif ya, beberapa alternatif. Nah, kemudian yang ke-12, perencanaan dihitung serealistis mungkin dengan mengabaikan keinginan pihak tertentu. Yang ke-13, perencanaan yang disusun adalah rencana-rencana yang mungkin dapat dilaksanakan atau realistis. Nah, kemudian
Selanjutnya di sub pokok yang kedua adalah manfaat perencanaan SDM. Apa saja manfaatnya? Pertama adalah perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam perusahaan secara lebih baik, ya. Nah, dalam hal ini tentu perusahaan ya sudah memiliki portofolio dari semua SDM-nya, ya, sehingga dari portofolio itu perusahaan bisa menempatkan, salah satunya memanfaatkan SDM ya sesuai setepat mungkin ya dengan posisi job desk yang ada di perusahaan. Ya, jadi tidak ada SDM yang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Setidaknya dimaksimalkan ya apa yang tentu terkadang ya tidak seideal mungkin tidak seideal mungkin, tapi setidaknya sangat mendekati ya. Kedua, dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja apabila SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi ketika nanti pertama tadi balik lagi ke bagian pertama, memanfaatkan SDM yang ada, tentu ya misalkan jumlah, latar belakang pendidikan, kualifikasi, masa kerja dan sebagainya, juga akhirnya kan salah satunya juga bisa memudahkan dalam hal promosi, dalam hal mutasi, dalam hal rotasi. Nah, ini akhirnya tentu akan berdampak kepada efektivitas kerja dari SDM tersebut ya. Jadi tidak stuck ya diam di posisi tersebut. Mungkin 1 tahun sekali, 2 tahun sekali akan ada dilakukan rotasi, mutasi ya, demi penyegaran lebih efektif lagi ya. Nah, kemudian yang ketiganya, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang diikuti oleh SDM. Sekarang kita bicara mengenai produktif. Ya. Nah, dari tadi misalkan si SDM ini ya portofolionya sudah ketahuan, si A, si B, si C-nya, pengetahuannya, pekerjaan, pelatihan yang diikuti, bahkan sampai jenjang karirnya, salary-nya, semua. Ya, bayangkan kalau misalnya karyawannya SDM-nya sudah ribuan. Ya. Jadi harus benar-benar ya mendudukan orang ya di posisi yang tepat. Akhirnya larinya kepada ya produktivitas orang tersebut. Jangan sampai ya dia sebenarnya punya keahliannya. Kalau misalkan saya bicara di perusahaan, di jasa, di perbankan, di bank ya, terkadang karena bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya. Kalau misalnya seseorang ada saja mungkin dia sudah teruji ahli dalam menarik customer, menyimpan dananya. Atau misalkan ada lagi satu orang yang memang punya backgroundnya di analis kredit, ya dia pandai mencari kredit, akhirnya sampai booking ya, sampai dilakukan pencairan. Nah, orang-orang yang seperti ini ya biasanya juga perusahaan harus tepat juga memposisikannya ya. Jadi keahlian setiap SDM-nya di lokasi mana, apakah di lokasi industri, perkantoran, atau misalkan di daerah mungkin pesisir pantai ya, di sana di pertanian, perikanan dan sebagainya. Nah, ini juga menempatkan posisi orang yang tepat. Ya, jangan sampai mungkin orang yang pandai dalam penawaran kredit, analis kredit ya, ditempatkan di posisi kantor yang di situ orang-orang gemar main dalam reksadana, obligasi, beli saham. Nah, ini sebenarnya ya apalagi ya di perbankan itu ya harus jeli melihat bagaimana potensi SDM-nya tersebut ya dengan wilayah kekuasaan bisnisnya tumbuh ya di kantornya masing-masing. Keempat, perusahaan memperoleh karyawan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tadi masih nyambung ya. Jumlah dan kualifikasinya. Kalau misalnya rencana perusahaan ada berencana untuk ekspansi, ya sudah diketahui misalkan tahun depan akan buka kantor cabang baru sekian, tentu ada perhitungannya nih berapa jumlah yang diperlukan, kualifikasinya, posisinya apa saja yang
akan duduk di kantor tersebut. Nah, ini sudah dipersiapkan dari tahun berjalannya untuk tahun depan, termasuk ya misalkan dari kantor tersebut ya perizinannya ke Bank Indonesia, ya apakah misalkan sewa atau beli kantor dan lain sebagainya. Dari sisi itu pun ya semua sudah direncanakan ya. Nah, perencanaan SDM pun sama di situ, dari misalkan tadi dari branch manajernya sampai ke office boy-nya, sampai ke satpam, semuanya ya di semua bagian. Jadi hafal ya. Jadi ini salah satu proses manfaat dari perencanaan SDM juga ya. Kemudian tersedianya informasi ketenagakerjaan, jumlah SDM yang dimiliki, yang masa kerjanya tadi, pengalaman, jabatan, penghasilan, prestasi yang sudah diraih, kemudian bagaimana karir path-nya. Seorang marketing ya bagaimana nih nanti, apakah bisa ke business manager, apakah bisa ke area branch manager, apakah nanti sampai mungkin bisa regional head. Nah, semua informasi ini nanti ditambah lagi ya dari hasil prestasi kerjanya setiap tahun. Nah, nanti kan biasanya kalau misalnya untuk mencapai yang lebih tinggi lagi regional head, kadang kandidat kan nggak hanya dari satu wilayah aja, dari beberapa wilayah, mencari yang terbaik dari yang baik. Nah, ini ya salah satu ya manfaat perencanaan juga tadi ya, yang di awal kepegawaian. Nah, kemudian yang keenam, adanya hasil penelitian terdahulu dalam memahami situasi pasar kerja. Nah, rencana disusun disesuaikan dengan situasi pasar kerja tersebut. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya juga sudah dilakukan survei ya. Nah, di sini bagaimana kebutuhan SDM ini sekarang diperlukan. Misalkan bagian marketing, baik funding, kredit ya. Marketing saya yakin juga perusahaan pun sama, apakah di perusahaan trading atau manufaktur ya. Biasanya orang-orang seperti marketing ini kan turnovernya cukup tinggi ya, sering terjadi bajak-bajakan nih ya, pro hire dari perusahaan sejenis, perusahaan pesaing ya kan. Nah, biasanya kan juga kenapa ya turnovernya cukup tinggi, sebenarnya apakah perusahaannya sudah sama apa sih benefitnya, gajinya, fasilitas lain. Nah, biasanya juga perusahaan saling intip tuh ya. Nah, sebagaimana ini situasi, apakah ternyata kita ya pada dasarnya sama atau misalnya terlalu jomplang. Nah, ya ini juga salah satu faktor juga ya yang harus akhirnya perusahaan juga akan meriset ya, salah satu bagaimana juga artinya mempertahankan ya supaya bisa di karyawan ini bisa stay lama ya untuk posisi-posisi jabatan-jabatan tertentu ya. Makanya juga agak beda juga ya perlakuannya, bagaimana manage karyawan marketing dengan operasional. Nah, dari SDM kantor pusat, nah pasti dalam perencanaan SDM juga berbeda ya. Dari jenjang karirnya juga, karir PT juga berbeda. Kemudian yang ketujuh, rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam perusahaan ya, karyawan baru. Ya, jadi ya diperlukan juga ya. Kalau memang internalnya misalkan tidak support ya, kurang support ya, terkadang ada satu kualifikasi mungkin yang akhirnya ya membuka program penerimaan untuk dari luar ya. Mungkin seperti bisnis perbankan nih akhir-akhir ini kan sudah agak ada bergeser, selain fungsinya untuk tadi menghimpun dana dari masyarakat, juga ada menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, satu hal lagi terkait dengan fee-based income yang sekarang juga sangat ketat sekali persaingannya ya, mengenai fee-based income. Ini salah satu juga kerjasama dengan pihak insuran, bagaimana bisa memasarkan reksadana ya, asuransi, obligasi. Nah, dimana juga fee-based-nya untuk bank ya cukup besar, signifikan di awal, dan resikonya cukup kecil ya, sangat kecil. Nah, tapi ini juga untuk yang karyawan bank existing juga tidak mudah, karena ada satu pengetahuan, ilmu sendiri, spesifikasi sendiri, bahkan juga harus punya sertifikat bagi orang-orang yang bisa menawarkan produk tersebut ya. Akhirnya juga bagaimana nih caranya. Nah, akhirnya bank juga menyikapi lagi, ada caranya dengan kerjasama dengan pihak insuran, ada
karyawan dari mereka yang stay di setiap kantor cabang dan sebagainya ya. Kedelapan, mengetahui pasar tenaga kerja untuk mencari calon SDM yang berpotensi tadi ya. Bagaimana, apakah melalui karyawan internal, penyebaran, bahkan sampai ada kompensasi loh ya. Jadi kalau memang karyawan internal berhasil merekomendasikan ya untuk posisi tertentu, misalkan bahkan ada benefitnya, misalkan berupa uang tunai ya. Kalaupun dari luar juga kan SDM sudah membuka lowongan secara terbuka ya, kadang surat kabar, media online ya, bahkan sampai sekarang masuk ke perguruan tinggi, kemudian juga bursa tenaga kerja ya, udah macam-macam ya. Nah ini karena perusahaan sudah menyadari betapa pentingnya perencanaan SDM ini, proses rekrutmen dan seleksi ini harus selalu continue ya dilakukan. Jangan sampai di setiap bagian posisinya ya ada kekosongan yang cukup lama, akhirnya kan mengganggu ya dari sirkulasi bisnisnya ya. Kemudian ke-9, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Pengaturan kembali penempatan ulang, mutasi, rotasi. Ya mungkin juga cabangnya ada di luar negeri, ya di Asia, mungkin ke Eropa. Nah, atau sudah jaringannya sudah seluruh Indonesia, sudah ribuan, ya. Atau juga bisa jadi terkait dengan misalkan peraturan Indonesia, Bank Indonesia harus 2 atau 3 tahun memang harus mutasi, harus rotasi untuk orang-orang tertentu. Nah ini sebenarnya juga tujuannya ini ke sini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM ya. Jadi ya tidak ya mungkin yang awalnya tadi ada karena kendala masalah jarak ya akhirnya bisa teratasi ya dengan keadaan rotasi, mutasi, mengatasi kejenuhan ya, penyesuaian tadi ya, lingkungan dengan keahlian ya. Kemudian yang ke-10, meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan dan tenaga dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Nah, kalau memang sudah biasa setiap tahun, nah akhirnya kan sudah tahu nih pos-pos yang misalkan boros, pos-pos yang bisa lebih hemat lagi ya. Nah, ini akan setidaknya akhirnya ya bisa melakukan tercapainya hal yang poin ke-10 ini ya. Kemudian yang ke-11, mendorong perilaku proaktif dan tidak reaktif, responsif terhadap dinamika perkembangan bisnis. Misalkan ada satu perubahan visi bisnis ke depan perusahaan ya, mungkin yang dulu terbatas kemudian sekarang membuka misalkan cabang besaran banyak cabang ya, sehingga otomatis tentu beban kerja bertambah. Nah mungkin juga stres, ada perlawanan. Nah, bagaimana nih manajemen ini ya merencanakan SDM-nya untuk menerima atas perubahan tersebut ya. Apakah misalkan dibanding dengan bentuk kompensasinya ya, bagaimana supaya SDM existing ini dapat menerima ya, bisa proaktif, berpartisipasi, welcome misalkan terhadap SDM yang baru ya, akhirnya mungkin bisa mengajarkan, bisa bekerja sama, jangan malah dimusuhi karyawan barunya, nggak betah dan sebagainya. Ini kurang lebih ya seperti itu ya. Akhirnya tujuan perusahaan ini bagaimana kalau mendapat tantangan dari SDM-nya ya, tentu ini tidak diharapkan ya. Perusahaan yang menginginkan itu tadi sambutan yang baik, proaktif ya dari SDM-nya ya. Makanya ini salah satunya manfaat perencanaan itu yang seperti itu, direncanakan ya bahwa perusahaan kita ini sedang bertumbuh sekarang, sedang grow up ya. Nah memang akan ada satu kerja keras, seperti perusahaan kalau berganti owner tuh stakeholder ya, mungkin dulu masih milik orang pribumi, ketika saham sudah dibeli sama orang asing, aduh kok seperti dipecut ya kerja ya kan. Dulu target hanya misalkan booking kredit 1 miliar, kenapa jadi 5 miliar sekarang sebulan misalkan salah satunya ya. Bagaimana mau stay, mau menerima. Nah tapi di satu sisi juga perusahaan memberikan satu kompensasi, benefit yang lebih baik, ternyata ada satu jenjang karir yang lebih baik ya kan. Karyawan juga berpikir ulang ya. Kemudian yang ke-12, memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM yang kompeten
Ya, penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisinya. Ke-13, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang handal dan akurat, ya. Optimal dalam pendayagunaan kinerja organisasi, ya. Kemudian yang ke-14, sebagai acuan dalam menyusun program pengembangan SDM, ya. atau permintaan pemakai user SDM. Nah, kemudian kita masuk ke subpokok bahasan yang ketiga. Kenapa apa nih tujuannya dilakukan perencanaan SDM? Pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dan dalam perusahaan. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas, ini tujuan perencanaan. Seneng dong SDM-nya ya kalau misalnya perusahaannya sudah terstruktur seperti ini ya teman-teman ya, punya keahlian ya, akan sangat dihargai oleh perusahaan ya. Kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Kelima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Ketujuhnya, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, baik itu vertikal atau horizontal, dan pensiun karyawan. Kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah-langkah yang ini ada 4 langkah pokok ya dalam perencanaan SDM ini continue ya. Pertama adalah perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Langkah-langkahnya apa? Beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan agar dipertahankan selama jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan. Ya. Bisa jadi ya mungkin ini tenaga ahli di perusahaan, di satu perusahaan ya. Kalau misalkan dia tidak diikat, tidak diberikan kompensasi yang menarik, yang artinya dia bisa kapan waktu keluar, pindah, pergi. Nah, perusahaan akan kehilangan, tidak ada pengganti, perusahaan bisa tutup, bubar ya, atau tutup ya. Jadi diharapkan tidak demikian ya. Contoh kalau misalkan di perbankan juga ada dilakukan ikatan dinas. Teman-teman kalau misalkan tahu di bagian marketing, analis kredit, tidak merta seperti teman-teman sekarang fresh graduate, ketika misalkan teman-teman melamar ke bank di posisi kredit, hanya misalkan bermodal interview, tes kesehatan, tertulis, dan lain sebagainya, tanpa ada pelatihan bagaimana sih menganalisa kredit, sehingga kredit yang miliaran layak diberikan kredit calon debitur ini. Nah, ini tuh harus ada satu pelatihan pendidikannya yang mengajarkan itu orang-orang yang ahli di bidangnya. Terkadang dia sudah menduduki posisi top management di perusahaan itu, bahkan juga ada dari institusi dari luar. Nah, ada proses panjang di kelas, kemudian juga kan harus mendatangkan guru-guru yang kompeten juga kan memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Dan pendidikan waktu pun bisa sampai 10 bulan, 8 bulan ya di kelas, kemudian on the job di lapangan, kemudian menjadi asisten sampai benar-benar diberikan kepercayaan pure dia bisa memberikan rekomendasi dalam proses. Nah, ini tuh perlu waktu. Nah, terkadang ya kalau misalkan tidak dilakukan satu ikatan dinas
nanti sudah selesai pendidikan, sudah pintar dan job, ketika misalnya dia diberikan target oleh perusahaan, misalkan tadi per bulan kamu harus bikin kredit 5 miliar atau misalkan 10 miliar ya. Tiba-tiba ada yang hire dari luar, ya, pergilah. Ini sering terjadi. Nah, makanya perusahaan saya pikir juga hampir sama di semua bank untuk posisi ini biasanya ada ikatan dinas ya. Entah itu 1 tahun atau 2 tahun ya, bahkan kalau misalnya sampai keluar sebelum jangka waktu itu ada kompensasi, ada penaltinya. Nah, ini untuk mempertahankan karyawan di posisi tertentu teman-teman ya. Tidak lain dengan misalkan posisi operasional CS teller, yaitu relatif mudah, relatif gampang ya, dan bisa kan instan juga gitu. Nah, bisa dalam kurun waktu lebih pendek lah ya. Nah, ini juga tidak ada ikatan dinas untuk posisi tersebut ya. Nah, yang kedua perencanaan untuk keseimbangan masa depan ya. Berapa nih SDM yang stay sekarang, kemudian misalkan berapa orang yang tidak bisa dipertahankan, mungkin ada merencanakan tahun depan untuk resign ya. Nah, ini ya, ini juga satu langkah dari perusahaan itu dalam perencanaan SDM-nya pun, makanya dia kan selalu rekrut terus ya SDM-nya ya, merencanakan terus ya SDM di posisi tersebut ya. Minimal tadi kalau memang ikatan dinas misalkan setahun 2 tahun, akhirnya kan alokasi dia untuk merencanakan SDM yang lain ya. Tapi kalau misalnya tanpa itu kan, kalau misalnya tumpang tindih akhirnya kan berantakan ya, mengganggu bisnis. Nah, yang ketiganya perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara ya. Bagaimana perusahaan dapat mencapai jumlah yang akan diperlukan ya. Dilakukan proses seleksi lagi, dilakukan pengadaan lagi untuk mengisi kelanjutan dari proses tahap yang kedua. Yang keempatnya ya pelatihan lagi, penyesuaian SDM lagi ya, supaya ya tetap berkelanjutan ya. Sebisa mungkin tidak terdapat satu kekosongan posisi ya, walaupun ya terkadang melihat ya itu tadi lapangan SDM di lapangan itu marketnya tuh seperti apa ya, kadang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh perusahaan ya, itu terpaksa ya akhirnya pun sampai mungkin posisi tersebut harus kosong ya di beberapa waktu, daripada misalkan memaksakan kandidat yang tidak sesuai dengan kualifikasi ya, malah nanti lebih buruk dampaknya. Ya, itulah sebabnya jangan heran kalau misalnya teman-teman kok banyak ya sarjana yang nganggur ya, susah cari pekerjaan. Sebenarnya juga yang gampang ya, gampang, malah kan saya lihat juga teman-teman semester 8 sudah banyak sekali yang bekerja ya, walaupun masih di posisi non management ya, tapi setidaknya teman-teman sudah belajar disiplin, motivasi ya, bagaimana mengatur waktu bekerja. Nah, itu ya penting ya, itu penting sampai misalkan nanti realnya ketika teman-teman sudah sarjana ya, bagaimana full total dalam bekerja. Kemudian berikutnya tantangan perencanaan SDM. Nah, di sini ada 3 bagian, ada tantangan eksternal, internal, atau dari karyawan itu sendiri ya. Kalau tantangan eksternal ini ya didefinisikan berbagai hal yang pertumbuhan ataupun perkembangannya berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya ya. Di sini terdiri dari pertama adalah aspek peluang. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan aspek peluang ini? Nah, terkadang ada satu kemampuan manajer SDM dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut ya secara optimal. Misalkan ketika terjadi satu krisis ekonomi ya, perusahaannya mungkin harus terganggu bisnisnya atas krisis tersebut. Tapi mungkin di sisi lain ya perusahaan yang perusahaannya tidak terdampak atas krisis tersebut, mungkin perusahaannya yang bergerak di bidang di bidang trading yang mungkin penerimaannya dalam bentuk rupiah, kemudian penerimaan pembayaran customer dari rupiah, kemudian pembayaran pada supplier juga dalam rupiah. Ketika misalkan terjadi misalkan krisis ya, nilai kurs tukar misalkan dolar naik, misalkan dia membeli bahan baku dari supplier dolar, nah ini menjadi satu
ancaman juga. Nah, ini keterkaitan dengan aspek yang kedua, ancaman. Nah, ada misalkan perusahaan yang terdampak, ada perusahaan yang tidak, ya. Nah, bisa itu menjadi sebagai ancaman atau bahkan sebagai satu peluang. Akhirnya mungkin perusahaannya malah dengan krisis moneter itu dia bisa bertahan, ya, bisa bertahan, ada posisi untuk dia peluang untuk karir yang lebih baik. Nah, ini salah satunya dalam perencanaan SDM juga berpengaruh, ada pengaruhnya ya terhadap tantangan dari eksternal ini. Aspek ekonomi secara makro, maka itu tadi krisis ekonomi, nilai tukar, kenaikan tingkat suku bunga. Nah, bagaimana nih perusahaannya terdampak oleh krisis tersebut, ya. Kemudian aspek sosial, ya, pergeseran nilai sosial yang terjadi di masyarakat, ya. Bagaimana misalkan sekarang contoh ketika misalnya seorang perempuan sekarang bisa bekerja, berpolitik, berkarir, jadi paradigmanya agak ya berubah, ya. Nah, ini juga bagaimana nih dalam perencanaan SDM, tentu kan sekarang tidak terbatas saja bahwa SDM harus pria, ya, tapi sekarang untuk wanita pun untuk posisi-posisi yang penting, misalkan bisa aja duduk sebagai perdana menteri, ya, sebagai ratu dan sebagainya, ya, seperti di luar negeri. Kemudian selanjutnya aspek politik. Nah, bagaimana apakah perencanaan SDM di perusahaan tersebut bisa terpengaruh karena adanya misalkan perubahan dalam siapa memegang kendali kekuasaan saat ini, ya. Kalau misalnya negara kita dari masa dulu Orde Lama, Orde Baru, ya, reformasi sampai sekarang, ya, kira-kira perusahaan banyak gak perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan ini, ya kan? Mungkin perusahaan asing, ya, yang besar, mungkin Freeport seperti, ya kan, itu tuh kita sudah banyak mendengar, ya, case yang di surat kabar lah, ya. Begitupun misalkan sama di luar negeri, bagaimana misalkan ketika pergantian perdana menteri, wah sampai heboh lah, ada kudeta dan sebagainya. Dalam sebuah organisasi perusahaan, ya, bisa ini, ya, tentu ya bisa berdampak terhadap juga perencanaan SDM-nya. Pun ada aspek deregulasi perundangan juga, kelangsungan hidup suatu, misal ada perusahaan yang kelangsungan hidupnya bergantung ya tadi kepada regulasi perundangan dari pemerintah. Ini pun bisa ada kaitannya juga misalkan dengan aspek politik, ya. Misalkan mungkin akhirnya perusahaan tersebut jadi pindah ke luar negeri, mungkin ke Vietnam, apa ke Myanmar, apakah itu misalkan upah minimumnya lebih murah, ya, karena misalkan dia nggak sesuai dengan regulasi perundangan di Indonesia. Nah, ini ya salah satunya. Kemudian juga ada aspek teknologi. Nah, bagaimana ketika teknologi ini udah sampai ke industri di perusahaannya, mungkin perusahaan manufaktur, misalkan contoh sablon, ya, sekarang sekali nyablon bisa 1 kodi. Kalau dulu kan perorangan 1 orang bisa lama, sekarang 1 gerak udah langsung bisa 1 kodi. Nah, itu kan mempermudah. Misalnya sudah ada robotnya, apa nih dampaknya? Jadi tentu akhirnya merombak tatanan satu perencanaan SDM di perusahaannya, ya. Kemudian juga aspek pesaing nih, ya, sekarang apalagi di industri sekarang digital, bebas kompetisi asalkan ya sehat, itu fair, ya, semua menampilkan inovasinya masing-masing, termasuk juga siapa nih perusahaan yang SDM yang bisa handle, ya, atas inovasi tersebut, ya, salah satunya, ya. Kemudian internal, ya, tantangan internal adalah suatu kondisi ataupun rintangan halangan yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri dan dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya. Ya, pertama adalah kekuatan. Kekuatan ini maksudnya modal dasar sebagai dari perusahaannya, ya. Dia punya kekuatan SDM sendiri, dia udah tahu kekuatan SDM saya, dia punya portofolio SDM-nya, ya, dalam misalkan tadi menduduki posisinya
mendudukan SDM-nya di posisi yang tepat, ya, dia sudah tahu peta kekuatannya, atau misalkan dia sudah tahu kelemahannya misalkan tidak semuanya tepat nih, ya ada juga beberapa yang terpaksa mungkin tidak sesuai ya karena kebutuhan memang di bagian itu, ya bisa jadi mungkin disiplin ilmunya terkadang agak menyimpang dengan pekerjaan yang dijalaninya. Nah, itu juga banyak terjadi ya dari dalam perusahaan, dari dalam internal perusahaan itu sendiri. Nah, terjadi juga rencana kerja dan anggaran yang tidak tersusun, ya belum terbiasa ada rencana kerjanya, penerapan rencana kerja dan anggarannya tidak terencana, kadang ya berjalan seadanya. Akhirnya juga tadi faktor efektivitasnya, produktivitasnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kemudian faktor pengembangan usaha. Inovasi produk berdampak langsung kepada perencanaan SDM ya. Pengembangan usaha nah sama dengan SDM yang tersedianya ya. Jadi tentu dia harus menunjang ketika dia memiliki inovasi produk-produk baru ya, mungkin dengan teknologi yang lebih mutakhir ya. Tentu di sini SDM-nya pun sudah tersedia ya. Seiring dengan inovasi tersebut yang menciptakan inovasi tersebut ya. Pun pengembangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan ini apakah dari kecil, menengah, menjadi besar, dari satu cabang menjadi banyak cabang. Nah, itu pun berpengaruh terhadap perencanaan SDM ya di dalam perusahaan tersebut, organisasi tersebut. Kemudian terakhir rencana strategis. Rencana bisnis, pola bisnis berjalan ke depannya bagaimana nih kebijakan dari manajemennya, dari perusahaannya. Tentu ini akan berdampak ya pada perencanaan SDM. Ya, apakah misalkan dari dulu mungkin siapa tahu retail, sekarang distributor, sebagainya, kebijakan perusahaan yang dijalankan, apakah ini akhirnya ya memerlukan ya SDM yang tepat ya di bidang tersebut ya. Nah, ini rencana strategis terakhir. Kemudian yang ketiga, keadaan ketenagakerjaan pada perusahaan itu sendiri tadi ya. Kaitannya bagaimana ketika karyawannya tidak proaktif, ya jangan sampai reaktif, ya harus support. Jadi satu tantangan dari buat perusahaan sendiri ya, dari tenaga kerja internal yang di dalamnya, bagaimana dia bisa mengedukasi, mungkin memberikan pelatihan, pendidikan itu tadi ya. Kalaupun kita ada satu rencana pilot project dulu lah ya kan tadi sebelum. Nanti dampaknya apa nih terhadap SDM jika memang ketentuan ini dilaksanakan. Jadi tidak kaku ya, tadi fleksibel, tersedianya beberapa alternatif yang akhirnya nanti ditemukan ya satu formula yang pas ya bisa diimplementasikan ke semua bagian. Ya jadi karena ya kalau sudah reaktif nanti susah ya, tidak ada kerjasamanya manajemen dengan karyawan. Mungkin ya itu yang terjadi ya, banyak demo dan lain sebagainya. Itulah tantangan dalam perencanaan SDM. Nah, kemudian di lainnya, apa hubungan perencanaan ini dengan fungsi-fungsi MSDM? Ya. Pertama kita akan bahas mengenai hubungan perencanaan dengan analisis jabatan. Tadi di awal sudah banyak disinggung ya. Untuk membandingkan kecakapan karyawan yang sesungguhnya terdapat dalam organisasi, untuk membandingkan kecakapan karyawan. Ini ada analisis jabatan ya. Kadang jabatan ya harus sesuai dengan kecakapan karyawannya ya. Juga kalau memang karyawannya lebih dari 1, 2, 3 tentu akan dicari ya siapa yang paling dia menduduki, yang paling pas menduduki jabatan tersebut ya. Kemudian yang kedua, hubungan perencanaan dengan penarikan tenaga kerja, yaitu untuk menarik tenaga kerja cakap yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi pada masa yang akan datang dan memperkirakan tentang jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan suatu organisasi untuk waktu-waktu yang akan datang pada berbagai tempat. Ya, penarikan tenaga kerja, proses rekrutmen dan seleksi. Penarikan terhubung dengan yang ketiga nih, hubungan perencanaan dengan seleksi. Rekrutmen, seleksi yaitu untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap
yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk merinci jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan. Proses menarik, menyeleksi, rekrutmen ya. Bagaimana perusahaan SDM sekarang juga, SDM kan sudah semakin pintar ya, semakin luas pengetahuannya, semakin knowing ya. Dia juga tidak hanya perusahaan yang window shopping cari SDM yang terbaik dengan berbagai cara tadi ya, untuk menarik karyawan supaya dia sign kontrak, betah, bahkan bisa berkarir ya di perusahaan tersebut. Nah, sama SDM pun apa nih benefit lebihnya buat saya? Dia juga mungkin tadi dari semua perusahaan ya yang dia keterima, dia akan banding-bandingkan apa nih benefit yang lebih baik, terutama misalkan karir path saya di perusahaan tersebut, kompensasi, benefit dan sebagainya ya, sama-sama ya sebenarnya ya. Jadi ya itulah dari sisi perusahaan, hubungan perencanaan dengan seleksi ya, dia supaya bagaimana menarik SDM ya, supaya dia betah, dia sign kontrak di perusahaannya ya. Nah, kemudian hubungan perencanaan dengan perencanaan karir, yaitu untuk mendukung perencanaan karir dengan ramalan-ramalan mengenai lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan, memberikan harapan yang layak kepada karyawan mengenai kesempatan untuk memperoleh kemajuan. Juga ada diskusi ketika misalnya dia penilaian bagus ya kan, saya sudah 2 tahun 3 tahun kok penilaian saya bagus tapi tidak ada mutasi, tidak ada promosi ya kan. Nah, ini juga harus dilakukan pendekatan ya, komunikasi, ada satu perencanaan karir. Kalau enggak nanti ya karyawannya bisa, SDM bisa pergi ya. Tapi dengan perencanaan karir ini justru akan diarahkan SDM-nya, kasih tahu bahwa next ya, next level karirmu tuh seperti apa ke depan. Ini kan satu penyemangat, motivasi ya, nanti berpengaruh kepada efektivitas dia di perusahaan tersebut, karena dia ada motivasi ya untuk mencapai karir tertentu di perusahaan tersebut ya. Kalau tidak ada ya, nah ya harus siap-siap carilah perusahaan yang memiliki perencanaan karir yang lebih baik. Kelima, hubungan perencanaan dengan kompensasi, yaitu kebijakan-kebijakan dan program-program kompensasi dapat juga mempengaruhi perencanaan SDM ya. Misalnya jika sistem insentif meningkatkan produktivitas, maka tujuan menarik tenaga kerja di luar juga dapat dikurangi. Kalau misalnya yang di dalam yang memang sudah tertarik dengan kompensasinya, akhirnya motivasi, produktivitas, efektivitas ya, akhirnya bersinergi ya. Buat apa mencari dari luar, hire dari luar yang lebih mahal terkadang ya, banyak syarat dan kondisinya, kenapa tidak memanfaatkan tadi SDM yang ada, dia memaksimalkan jadinya tadi yang sudah dibahas di depan ya. Kemudian yang keenam, hubungan perencanaan dengan pelatihan, yaitu adanya program pelatihan dapat digunakan untuk memenuhi jabatan-jabatan kosong oleh karyawan yang sudah ada. Misalnya dalam pelatihan alih tugas yang melatih karyawan setengah ahli menjadi karyawan ahli. Dalam hal misalkan tadi promosi ya. SDM akan merencanakan pelatihan itu akan berbeda-beda. Tentu bagaimana nih untuk ditaruh di bagian produksi, apa nih pelatihannya, di bagian operasional, di bagian marketing. Nah, ini kan merencanakan program pelatihan yang baik ya, yang tepat sasaran ya, sudah direncanakan dari awal, sehingga juga ya tadi karena sudah terbiasa, memang skupnya itu kan kita bicara masalah kecermatan, penghematan biaya juga itu kan salah satunya. Tadi di depan juga sudah dibahas ya. Nah, ini penting juga teman-teman, kadang-kala sebelum misalkan hire dari luar, ya dari dalam sudah kelihatan prestasinya, loyalitasnya. Kenapa tidak ditingkatkan ketika mungkin leadershipnya kurang? Berilah dia pelatihan leadership, berilah dia bagaimana cara membangun tim yang baik ya, bisa bekerja sama dengan baik ya, satu skill kepemimpinan seperti itu kan, itu bisa dilatih. Banyak juga ya perusahaan yang memang sudah melakukan hal tersebut ya. Kalau dulu ya seperti di kantor lama saya ya, kadang setiap tahun nih asik aja suka ada program keluar kota, program pelatihan seperti ini ya. Salah satunya untuk refreshing juga, akhirnya kan mengenal satu sama lain yang ternyata sudah cabang ini sudah sangat ya banyak ya, di ratusan kantor cabang ya, ribuan. Nah, ini salah satunya program pelatihan. Nah, ini hubungannya perencanaan dengan pelatihan ya.
Nah, sekarang kita masuk ke terakhir, kesimpulan. Nah, perencanaan SDM itu merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, akhirnya ya, kesimpulannya ini teman-teman ya, perencanaan SDM itu. Nah, jadi teman-teman juga harus berorientasi ke sini nih. Perusahaan yang bagus ini dalam proses perencanaan ini luar biasa ya. Jadi teman-teman ya, bagaimana jika mendapatkan perusahaan yang tidak melakukan hal ini? Teman-teman ya, 1 tahun 2 tahun akan jenuh, akan down ya. Saya lihat juga di data teman-teman yang sudah bekerja, nah itu posisi-posisi yang justru ya mungkin ya sekarang itu tadi latihan belum ya. Makanya kemarin di tugas individu itu kan teman-teman, nah coba berikan pandangan yang pada akhirnya apakah nih perusahaan yang sekarang teman-teman duduki ini cocok nggak kira-kira ketika nanti misalkan saya sudah diwisuda, sudah sarjana, lagi sertifikatnya sudah ada nih, legitimasinya. Nah cocok nggak nih teman-teman nilai nih perusahaannya berdasarkan tadi pemaparan ibu ini. Ya kalau tidak ya harus mulai menyesuaikan dari sekarang untuk mencari perusahaan yang tepat ya teman-teman. Teman-teman sekolah 8 semester ini waktu biaya juga luar biasa loh. Makanya harus ya mendapatkan perusahaan yang sebanding ya, insya Allah, amin. Beberapa keuntungan bagi perusahaan besar yang menggunakan perencanaan SDM nih, keuntungan perusahaan nih ya. Integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Kedua, pemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif. Persaingan SDM dan sasaran perusahaan masa depan tepat guna. Keempat, hemat secara ekonomi dalam penerimaan para pegawai baru. Kelima, memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Keenam, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal yang terpenuhi. Ketujuhnya, koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia. Nah, ternyata ada 2 kepentingan dalam perencanaan SDM ya. Ada kepentingan individu, misalkan sekarang teman-teman sebagai SDM untuk meningkatkan potensi diri dan kepuasan kerja nih. Tujuannya pada akhirnya meningkatkan potensi diri dan kepuasan kerja. Kalau nggak puas, nah ternyata kalau perusahaannya tidak menjadi tempat yang tepat untuk teman-teman bisa mengembangkan diri, ya mencapai potensi diri yang maksimal. Nah, ini harus direview ulang ya teman-teman. Karena sebenarnya masih banyak di luar sana perusahaan-perusahaan yang memerhatikan hal ini. Sebaliknya untuk kepentingan organisasi, mendapatkan karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, sudahkah teman-teman menjadi kualifikasi ini nih? Ya, makanya di tugasnya itu coba kenalin, sebenarnya job desk saya ini apa? Kemudian posisi saya ini di mana? Sumbangsi saya ini terhadap perusahaan ini seberapa besar atau seberapa kecil. Nah, teman-teman harus know your company ya, know your diri sendiri juga ya kan. Nah, ini sebenarnya organisasi juga ya mencari kualifikasi SDM yang demikian. Nah, makanya terkadang kenapa kualifikasi ini nggak sampai nih antara apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan dengan yang tersedia di pasarnya seperti apa. Jadi jangan bilang banyak sarjana nganggur, sebenarnya lowongan kerja ini banyak-banyak aja ya. Dan tentunya juga ada satu proses doa. Kalau anak soleh mah anak baik ya, doa selalu minta restu orang tua ya, kadang juga ya keberuntungan itu juga ya, itu faktor terakhir ya. Kesolehan dari teman-teman semua ya, pergi di masa pendidikan, di masa sekarang dalam membina karir ya, dalam merancang sistem karir nanti di kelas 2F nanti belajar. Nah, ini teman-teman tuh, wassalam, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran hari ini untuk kita semua ya. Jadi tuntas materi perencanaan SDM. Nanti pertemuan keempat kalau nggak salah proses rekrutmen dan seleksi ya teman-teman kelas 2F. Nah, agak panjang nih sebenarnya. Kita kembali ke awal. Itulah pemaparan Ibu mengenai perencanaan SDM. Mohon maaf bila ada yang salah, kita nanti koreksi di pertemuan Game Meet ya, sore nanti di pukul 17 ya.
Mudah-mudahan tepat waktu, tidak ada yang berhalangan. Teman-teman tolong tepat waktu, jangan mundur lagi. Ibu akan share recording ini jauh sebelum masuk kelas di pukul 4 sore ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.